Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri judul Pintu Hati. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan demikian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kembali kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal pintu, dan pintu adalah suatu benda yang berfungsi untuk menutup dan membuka. Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, Yesus Kristus berdiri di muka pintu hati kita. Ya, ia hendak masuk. Maka dari itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah ia mengetuk dan menunggu kita untuk membuka pintu baginya. Sudahkah kita membuka pintu hati kita bagi Dia? Bila sudah, ya tentu saja sudah masuk dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Hari lepas hari kita bisa saling berkomunikasi sehingga hubungan kita akrab dengannya. Sayang sekali ada banyak orang yang terlalu sibuk dengan dirinya sendiri sampai-sampai mereka tidak mendengar ketika Dia mengetuk. Dan sekalipun sudah diberitahu, mereka bersikap masa bodoh terhadap Yesus Kristus yang berdiri di muka pintu karena mereka tidak mau Tuhan Yesus mencampuri urusan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang orang yang seperti itu belum merasa memerlukan Yesus Kristus. Ada kalanya Yesus Kristus menghentakkan mereka dengan ketukan keras berupa kejadian yang membuat mereka tidak berdaya. Bila sudah seperti itu, baru mereka mau membuka pintu hatinya dan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Memang ada orang yang harus dibuat tidak berdaya dahulu baru mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang harus mencapai akhir dari kemampuannya, akhir daripada kekuatannya dahulu, baru ia mau berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mendobrak pintu dan kemudian masuk? Mengapa ia rela menunggu begitu lama di luar? Ya, karena Tuhan Yesus bukan seperti perampok. Disinilah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Yesus mencari orang yang atas kemauannya sendiri mau menerima Dia dan menjadikan Dia juru selamat bagi setiap orang yang datang kepadanya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mari saudara, bukalah pintu hati kita, biar Yesus masuk di dalam hidup dan kehidupan kita. Dia yang memimpin, Dia yang memberkati setiap jalan kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami membuka pintu hati kami sehingga Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami sehingga hidup kami hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.